Nah, seperti yang kalian lihat ya, selama ini di video-video saya sebelumnya, saya tuh paling suka mereview rumah yang sudah fully furnished. Supaya teman-teman tuh ada gambaran kalau misalnya kalian beli rumah ini, itu nanti bisa didekor sebagus apa, semewah apa. Halo teman-teman, hari ini ketemu lagi dengan saya, Ronald dari Lot Property. Hari ini saya mau ajak kalian untuk mereview rumah-rumah di Pasir Putih Residence baru yang ada di PIK 2. Nah, di sini kita sekarang lagi berada di show unitnya Pasir Putih Residence Chapter 2 yang baru aja diresmikan kemarin. Dan saya akan ajak kalian untuk mereview salah satu rumah yang paling besar di Pasir Putih Residence. Yuk, ikut. Masuk sedikit. Nah, kita sekarang sedang berada di show unit rumah Pasir Putih Residence di ukuran 10x20. Sekarang kita berada di carportnya. Jadi nanti rumah ini sudah dilengkapi dengan carport. Ini kita sudah dapat carport cukup untuk 2 mobil. Lalu di sebelah kanan saya sudah ada garden yang juga sudah include. Lalu rumah ini juga dilengkapi dengan teras. Rumah ini ada 2 tingkat. Ada 2 tingkat dan di dalamnya masih kosongan. Mari kita lihat show unitnya. Nah, sekarang kita sudah berada di depan pintu dari rumah ini. Jadi rumah ini sudah mendapatkan pintu dari bahan solid engineering. Lalu jendelanya juga sudah full dari wall to ceiling. Jadi hampir semua rumah di PIK 2 ini tipenya sudah seperti ini, supaya kita mendapat pencahayaan dan udara yang baik. Lalu kusen jendelanya juga sudah menggunakan aluminium. Yuk kita lihat dalamnya. Halo teman-teman. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam show unit dari rumah tipe 10x20 yang ada di Pasir Putih Residence. Nah, seperti yang kalian lihat ya, selama ini di video-video saya sebelumnya, saya tuh paling suka mereview rumah yang sudah fully furnished. Supaya teman-teman tuh ada gambaran kalau misalnya kalian beli rumah ini, itu nanti bisa didekor sebagus apa, semewah apa, gitu. Nah, ini begitu kita masuk pintu, seluruh area ini tuh plong, ya, terbuka. Jadi seperti rumah-rumah model zaman sekarang, itu living room, ruang tamu, kitchen, dapur bersih, itu pasti menyatu. Hanya dipisahkan oleh partisi-partisi yang tembus pandang seperti ini, gitu. Tapi yang teman-teman perlu ketahui, kalau kalian beli tipe rumah ini itu tidak dapat furniture ya, jadi kosongan. Tapi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalnya teman-teman suka dengan furniture ini, bisa dijadiin referensi, atau saya juga bisa membantu mereferensikan interior yang bisa membuat seperti ini, gitu. Nah, sekarang begitu kita masuk pintu, di sebelah kanan saya, ya teman-teman lihat, ini ada satu kamar mandi untuk tamu. Jadi kalau misalnya orang masuk, mau cuci tangan atau apa, bisa langsung ke sini. Tidak usah sampai ke area belakang rumah. Dan di sampingnya ini ada kamar, saya bilang masternya untuk orang tua. Karena orang tua itu kan biasa maunya di lantai dasar. Nah, ini udah disediakan satu kamar untuk orang tua. Ini kita lihat. Nah, menurut saya untuk rumah ini tuh ukuran kamar orang tuanya udah cukup besar ya. Karena rumahnya sendiri juga lumayan besar kan, 200 meter 10x20. Jadi kamar orang tuanya ini lebih besar daripada umumnya. Nah, ini seperti kasurnya udah dapet yang king size ukuran 180x200. Lalu ini kalau teman-teman lihat, wardrobe-nya juga gede banget. Dan udah disediain untuk meja rias juga, udah ada TV juga. Walaupun ini semua opsional ya. Teman-teman bisa mendekor sesuai dengan keinginan masing-masing, gitu. Lalu yang saya suka dari interior ini ya, ini kalau teman-teman lihat, ini motifnya kan seperti marmer. Tapi sebenarnya ini HPL. Jadi teman-teman bisa buat ini tanpa biaya yang tinggi gitu loh, kalau teman-teman suka interior ya. Jadi sekarang tuh HPL untuk interior tuh udah bagus-bagus banget gitu, bisa mirip seperti marmer. Dan ini juga, ini mirip banget sama kayu asli kan, seperti urat-uratnya tuh jelas gitu. Padahal ini juga HPL, ini semua tempelan. Jadi ini semua cuma potongan kayu yang ditempel dengan HPL.
Jadi kalau teman-teman suka desain seperti ini, sekarang udah ada semua motifnya. Jadi sekarang kita ke ruang tamu. Nah, sekarang ini kita ada di, kalau saya sebutnya great room ya, great room. Great room itu area yang paling luas dari rumah ini. Jadi perpaduan antara living room, ruang keluarga, dengan dapur. Nah, berbeda dengan ruang tamu ya. Ruang tamu itu dipakai untuk menyambut tamu. Kalau living room ini untuk keluarga inti atau orang-orang yang sudah dekat. Nah, salah satu fitur dari Pasir Putih Residence itu adalah dia punya double high ceiling. Teman-teman lihat ya. Jadi, rumah ini tuh dilengkapi dengan void yang besar, sehingga menimbulkan kesan rumah ini jauh lebih besar dari aslinya, jauh lebih mewah dari aslinya. Karena dengan desain vertikal seperti ini, kalau teman-teman lihat, itu menimbulkan kesan, wah rumah ini tinggi banget seperti 3 lantai atau 4 lantai bahkan. Padahal 2 lantai ini ya sudah full, di atasnya itu udah atap. Tapi dengan living room yang semewah ini, kita merasa rumah ini sangat besar sekali gitu. Dan posisi dari Pasir Putih Residence ini adalah salah satu klaster paling mewah di PIK 2 karena dia sudah dilengkapi dengan jogging track. Terus sudah gitu di dalam kompleknya juga ada danau, di belakangnya juga langsung laut dan mangrove, dan di dalam kompleksnya itu ada pasir putih buatan, serta clubhouse paling besar di PIK 2 seluas 1,5 hektar. Dan juga dia dikelilingi oleh interchange tol PIK 2, interchange tahap 1 dan tahap 2 masing-masing hanya berjarak 3 menit saja. Jadi ini nanti akan menjadi klaster paling mewah yang teman-teman bisa beli gitu. Nah, sekarang kita ke area dining dan kitchen. Nah, ini untuk area dining dan kitchen. Ini kitchennya sih sebenarnya dapur bersih, tidak untuk masak ya, jadi hanya untuk keren-kerenan aja gitu. Ini langsung bersebelahan dengan TV dan living room, jadi kalau kita makan kita masih bisa nonton. Dan untuk area meja makan ini menurut saya juga udah cukup besar ya, karena dia bisa dapat 1, 2, 3, 4, 6 seat gitu. Jadi ini udah oke banget. Lalu masaknya di mana? Masaknya itu ada di sini. Jadi kalau misalnya kita dari area dapur bersih, ini ada satu pintu akses menuju dapur kotor. Ya, ayo teman-teman lihat. Ini adalah di mana semua servis yang kotor-kotor dikerjakan. Jadi di sini ada dapur kotor, di sampingnya ada kamar pembantu. Ada kamar pembantu, saya nggak buka karena standar aja. Ada kamar mandi pembantu, dan juga ada tangga putar ke atas menuju area jemur. Lalu dari sini juga ada akses menuju taman. Ya, taman. Di sini tamannya. Jadi kalau teman-teman masak, hobi masak, itu asapnya nggak akan ke dalam rumah, tapi akan ke taman belakang. Gitu. Dan ini tamannya masih cukup lumayan. Masih bisa difungsikan untuk children playground bisa, mau bikin lap pool bisa, atau bikin kolam koi masih bisa gitu. Sekarang kita naik ke lantai 2 buat lihat kamarnya. Oh iya, dan satu lagi sebelum kita naik ke lantai 2, di sini masih ada satu area storage untuk gudang. Jadi kalau teman-teman punya kardus-kardus atau barang-barang nggak pakai masih bisa taruh di sini. Ya. Nah, sekarang kita udah sampai di lantai 2. Jadi begitu kita naik lantai 2, ini kita akan ketemu satu area untuk kerja, atau bisa juga jadi mini library. Dan ini adalah salah satu keunggulan kalau kita beli rumah yang double high ceiling. Kita mendapatkan sirkulasi, ya, pencahayaan yang tipe normal tidak bisa. Karena yang biasanya ini kan dicordak ya, ketutup. Nah, ini dengan adanya double ceiling ini kita bisa melihat ke area living room. Jendelanya atas bawah. Jadi kalau misalnya kita beraktivitas, misalnya kita lagi kerja di sini, terus anak-anak kita lagi nonton atau main di bawah, kita bisa teriak aja, anak-anak makan gitu. Gampang jadinya. Nah, lalu selain dari mini library ini,
di area ini adalah area private, jadi semuanya hanya kamar ya. Di lantai 2 ini terdiri dari 3 kamar tidur, ada 2 kamar anak dan 1 kamar master. Kita pertama ke kamar anaknya dulu aja ya. Yang ini kamar anak perempuan. Masuk. Nah, ya biasa ya, dibikin seakan-akan anak perempuan warna pink, anak perempuan anak cowok warna biru, supaya teman-teman bisa ada ilustrasi gitu bikinnya. Nah, ini lucu banget desainnya. Ini sih kotak aja kamarnya, cuman interiornya aja yang bagus. Ini menggunakan HPL warna pink dan dia nggak ada urat. Terus kasurnya juga ukurannya double. Saya nggak tahu, ini kayaknya 160 sih atau 180. Terus karena dia anak cewek, dikasih meja rias yang besar. Sama bagusnya dari rumah ini, setiap kamar itu dapat balkon. Jadi anak-anak pencahayaannya juga bagus, ada area keluar, balkon bisa lihat pemandangan gitu. Tapi di kamar ini tidak ada kamar mandi dalam. Kekurangannya di situ. Jadi kamar mandinya ada di sini, di luar persis di depan kamar aja sih. Jadi dia sharing antara kamar anak 1 dan kamar anak 2 itu sharing. Gitu. Sekarang kita ke kamar anak laki-laki. Nah, kalau menurut saya sih layout tempat yang ini jauh lebih enak ya, karena namanya juga anak-anak kan, kasur nggak usah besar-besar. Kasurnya single aja, dia bisa taruh meja main atau segala macamnya. Nah, terus kayak gitu ini dibikin meja belajar. Terus kalau misalnya teman-teman anaknya lebih dari 2, misalnya 3 gitu ya, cowok 2 atau cewek 2. Nah, dengan layout kotak gini enaknya teman-teman bisa bikin kasurnya 2 sebenarnya. Jadi misalnya kalau anak cowoknya 2, di sini single 1, di sini single 1, masih cukup. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, oh kalau si anaknya lebih dari 2, muat apa enggak rumah ini? Udah pasti muat. Gitu. Dan juga jangan lupa kan tadi ada 1 kamar di bawah. Belum tentu kan orang tua kalian tinggal sama kalian ya. Gitu. Terakhir kita langsung lihat master bedroom. Nah, ini master bedroom. Jadi master bedroomnya ini kaca semua. Sini kaca balkon ke area belakang. Lalu ini kaca ke area living room. Jadi kita dari kamar juga bisa ngelihat ke bawah. Dapat pencahayaan juga dari sebelah kanan. Lalu ini dapat kasurnya itu sudah Super King 200 x 200. Juga kita ada area walk-in closet sendiri, meja rias, dan juga kamar mandi di dalam. Ini udah lengkap. Semua kloset yang di rumah ini udah dapetnya kohler atau setara. Jadi memang kelasnya udah di atas dari rumah pada umumnya, biasanya Toto, ini kita udah dapet kohler. Oke, teman-teman, sekarang kita mau ngomongin masalah harga ya. Buat rumah sebagus ini, high ceiling di lokasi yang sepremium itu, kita harus keluar budget berapa sih buat dapetin rumah ini? Jadi harga rumah ini itu mulai dari 7,8 M ya, sudah include PPN. Tapi saya masih bisa kasih teman-teman diskon. Lalu udah gitu cara bayarnya juga ada macam-macam. Yang tadi saya sebutin itu adalah harga cash atau teman-teman bisa langsung KPR. Juga ada program dari developer, teman-teman bisa cicil selama 60 kali tanpa bunga. Dan ada juga cicilan ringan balon payment. Jadi teman-teman kalau misalnya mau beli rumah ini bisa hanya mencicil setiap bulan 50 jutaan aja, teman-teman udah bisa punya rumah ini. Lalu lanjut KPR di tahun ke-3. Jadi selama 2 tahun DP-nya hanya teman-teman cicil aja gitu. Lalu kalau teman-teman tertarik dengan rumah ini bisa langsung menghubungi saya ya untuk melihat show unit ini. Kapan aja hubungin di nomor ada di bawah gitu. Jadi teman-teman buat yang belum punya rumah atau mau punya rumah, jangan lupa subscribe channel ini dan pencet bell di sampingnya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.